Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya harus membuat satu buah akuarium kecil lengkap dengan filter under gravel. Baik, mari kita mulai. Pertama kita lakukan pemotongan. Uh, untuk alat potong kaca, saya menggunakan minyak tanah sebagai pengganti minyak potong kaca khusus ya. Dan saya menggunakan alat pemotongnya Toyo TC30. Saya menggunakan kaca ketebalan 5 mm. Ukurannya nanti ketika jadi adalah lebar 12 cm, panjang 17 cm, dan tinggi 17 cm. Pada video-video sebelumnya saya sudah menerangkan bagaimana teknik saya untuk mematahkan kaca. Di sini saya mulai memotong bagian sisi kiri kanan. Bagian sisi kiri kanan ini adalah bagian akan terapit, sehingga jika lebarnya 17 cm, maka karena dia akan terapit dan ketebalan kaca 5 mm, maka panjangnya kita kurangi 1 cm dengan asumsi 5 mm bagian depan dan 5 mm bagian belakang. Saya masih menggunakan dimmer lampu untuk menurunkan kecepatan gerinda tangan saya. Saya menggunakan mata gerinda GC 120. Mata gerinda ini cukup halus sehingga menghindari kaca gempil. Baik, kita mulai menghilangkan sisi-sisi yang tajam dengan menggunakan gerinda yang sudah diturunkan kecepatannya dengan dimmer lampu tadi, dan menggunakan mata gerinda GC 120. Bisa dilihat bahwa mata gerinda saya itu tidak terlalu cepat karena memang kecepatannya diturunkan. Mohon maaf jika gambar ini sedikit goyang karena kondisi handphone saya ikut bergetar ketika saya mulai menggerinda. Mata gerinda kita ganti dengan mata gerinda amplas. Saya langsung menggunakan satu grade, yaitu P400. Saya menggunakan velcro ini merek Ekamat P400 ya, grade 400. Sehingga saya tidak melakukan pengamplasan 2 kali dan hasilnya sejauh ini cukup baik. Prosesnya tidak perlu terlalu ditekan. Diulangi, hanya jangan bertahan pada satu daerah terlalu lama karena dikhawatirkan akan terlalu panas. Mudah-mudahan jika Anda menurunkan kecepatan, kaca ini akan aman ya, artinya tidak ada keretakan karena panas yang berlebih. Nah, ini salah satu sisi yang sudah diamplas, bisa dilihat ya, dia licin. Mungkin itu karena sebelah
alasnya belum, maka mungkin Anda masih melihat warnanya sedikit putih. Nanti jika sudah selesai, saya akan tayangkan untuk semua sisi, jika semua sisi sudah diamplas. Nah, ini ketika semua sisi sudah diamplas, bisa dilihat bahwa dia benar-benar licin, ya, tidak ada sisi yang tajam lagi. Alhamdulillah, ini memang benar-benar hasilnya cukup memuaskan hanya dengan satu mata amplas. Nah, sekarang saatnya kita untuk menggabungkan semua sisi-sisi agar dia berbentuk akuarium. Saya menyusun sisi-sisinya, kemudian saya meletakkan satu buah kertas pada bagian tengah. Itu gunanya agar ketika saya harus geser, maka kaca tidak bergeser sehingga insya Allah tidak ada goresan pada kaca. Proses mengelem tenang karena silikon ini memang membutuhkan waktu juga untuk mengering. Walaupun tidak terburu-buru, tapi juga jangan sampai terlalu lambat. Saya menggunakan silikon Dexton clear 300 mili. Ini tipe yang acid, ya, asam. Sehingga insya Allah nanti hasilnya dia akan benar-benar bening. Apalagi jika nanti sisa silikon itu benar-benar kita sudah kikis, sudah bersih. Kita mulai pada kaca sisi bagian depan untuk kita pasangkan. Sisi kiri ini adalah sisi yang akan terapit. Ini gunanya kita membuat dia lebih pendek. Karena panjang lantai adalah 17, maka sisi kiri yang saat ini terpasang itu panjangnya 16 cm. Dengan asumsi akan terkurangi oleh sisi depan dan sisi belakang kaca yang ketebalannya 5 mili. Kita sesuaikan setiap posisi, setiap sudut agar rapi. Ketika semua sisi sudah terpasang, maka saya menyesuaikan pinggiran itu dengan bantuan saya menggunakan itu bambu tusuk sate, ya. Para pemirsa silahkan menggunakan alat bantu apa saja yang cukup bisa membuat pinggiran itu sejajar. Ya, memang benar-benar kita bisa buat setiap kacanya sejajar ketemu dengan pinggiran kaca lantainya. Nah, ini posisi yang saya sampaikan ketika saya harus menggeser, maka yang bergeser itu adalah kertas alasnya,
bukan kacanya, sehingga insya Allah kita tidak ada goresan karena kita berusaha untuk menjaga kaca tetap jernih. Silahkan sesuaikan sudut-sudut agar ketemu, agar nanti ketika akuarium ini jadi memang terlihat rapi. Nah, akuarium sudah tersusun, kita kesampingkan dulu, dan kemudian saya sudah menyiapkan potongan kaca. Saya menggunakan kaca 3 mili sebagai wadah under gravelnya nanti. Ya, yang dimaksud nanti filter semi under gravelnya, maka bagian under gravel ini terbuat pada hanya satu bagian saja ya. Maksudnya di dalam satu wadah yang terpisah dengan wadah utamanya. Artinya tidak seluruh bagian dasar wadah, dasar akuarium itu akan dipenuhi dengan under gravelnya nanti. Seperti biasa kita mulai mengikis. Sebelumnya ada pertanyaan, Bang, apa itu tidak mengurangi kekuatan? Secara umum, pengikisan lem seperti ini tentu akan mengurangi kekuatan. Hanya saja, kita kembalikan lagi dengan daya tampung. Saya tidak akan lakukan pengikisan jika akuarium ini memang daya tampungnya cukup besar. Karena ini akuarium yang kecil, maka tahanan 5 mili itu sudah lebih dari cukup. Karena memang jumlah atau volume air yang akan ditampung itu sedikit, dan ikan pun yang akan dimasukkan, insya Allah ini adalah ikan kecil yang tidak melakukan gerakan yang dapat menyebabkan akuarium ini mengalami tekanan yang besar. Sedikit catatan bahwa aktivitas pembersihan ini dilakukan setelah silikonnya memang benar-benar kering. Pada akuarium yang sedang saya kerjakan ini sudah ditinggalkan 1 malam, kurang lebih sekitar 18 jam. Kita kikis bersih dengan hati-hati sehingga memang tidak ada sisa lem yang berlebih lagi. Karena cutter utuhnya terlalu panjang, maka saya hanya menggunakan bagian dalamnya yang saya lilit dengan lakban agar mudah untuk dipegang. Ini bagian yang sudah bersih, dan sebelah kiri ini bagian yang belum kita kikis sisa silikonnya ya. Bisa dilihat mungkin perbedaannya. Ini sisa silikon, dan ini sebelah kanan itu yang sudah dibersihkan. Nah, ini ketika kita sudah bersihkan seluruh bagiannya. Setelah ini saya akan lakukan pembersihan dengan cara mencuci. Kita mulai isi filternya. Saya menggunakan batu apung
batu apung berpori sehingga menjadi rumah bakteri baik yang sangat kita katakan dengan filter biologisnya nanti. Kemudian bagian atas saya gunakan pasir malang hitam yang sedang. Nah, masuk ya, pas. Baik. Saatnya untuk kita masukkan air. Ketika pengeleman kita lakukan dengan baik, insya Allah dia tidak terjadi kebocoran. Alhamdulillah ya, pekerjaan kita aman, tidak ada kebocoran. Nah, akuarium kecil dengan semi undergravelnya sudah jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.